Putri saya mengirimi saya sekotak kue berisi racun. Keesokan harinya, ia menelepon saya dan bertanya, "Bu, apakah ibu suka kuenya?" Saya menjawab, "Ya, saya suka." Alih-alih memakannya sendiri, saya memberikannya kepada ibu mertua saya. Ia sangat menyukainya. Saat itu, putri saya terdiam, lalu berteriak panik. "Apa yang ibu lakukan? Apa ibu gila?" teriaknya. Sebelum saya mulai ceritanya, jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan. Ikuti cerita saya sampai akhir, dan silakan beri komentar dari mana Anda berasal. Saya ingin tahu sejauh mana cerita saya telah berkembang. Saat itu Selasa sore pukul 14.30 ketika bel pintu saya berbunyi. Terkadang, insting Anda bekerja lebih cepat daripada otak Anda. Saya sangat memahami hal ini di usia 68 tahun. Saya membuka pintu. Seorang kurir muda berdiri di sana dengan senyum sopan. Ia memegang sebuah kotak putih bersih yang diikat dengan pita merah muda lembut. Kotak itu tampak seperti kotak kue mewah yang biasanya hanya saya lihat di unggahan putri saya di Instagram. Saya tidak membalas senyumnya. Putri saya, Sarah Deandra, 35 tahun. Memang manis tapi hanya saat ia menginginkannya. Dia punya sifat keras kepala, dan saya tidak pernah mendapatkan apapun darinya sejak ia kecil. Membuat proyek kerajinan untuk sekolah. 3 minggu yang lalu, kami tidak bicara. Terakhir kali kami bicara, saya menolak memberinya uang untuk biaya sekolah internasional anaknya. Sejak suami saya, Kiran Torne, meninggal dunia 6 bulan yang lalu, Sarah sepertinya hanya memikirkan uang. Ia selalu menginginkannya cepat, dari rekening saya. Saya menutup pintu dan membawa kotak itu ke meja makan. Tangan saya sedikit gemetar saat membuka ikatan pita. Di dalamnya terdapat 6 cupcake, berjajar rapi seperti harta karun kecil. Cupcake itu memiliki mawar butter ceream yang lembut dan serpihan emas berkilau di atasnya. Cupcake itu indah, hampir terlalu indah. Tahun lalu, saya hampir tidak ingat ulang tahun saya, dan sekarang, saya menciumnya. Aroma manis vanila ada di sana, tetapi di baliknya ada sesuatu yang pahit, seperti logam yang direndam dalam sirup. Saya selalu suka memasak dan membuat kue. Waktu kecil, aku membantu ibuku menimbang tepung, menguleni adonan, dan memeriksa apakah cupcake sudah wangi. Cupcake seharusnya wangi lembut dan bersih, bukan seperti bahan kimia yang tersembunyi di balik frosting. Aku memegang satu cupcake di tanganku. Rasanya berat dan salah. Ketika kutekan pelan, cupcake itu padat, seolah ada sesuatu yang tersembunyi di bawah bunga krim. Perutku terasa kering, dan telapak tanganku berkeringat. Aku membayangkan wajah tenang Kiran seandainya dia ada di sini, mengingatkanku untuk berhati-hati. Aku memasukkan kembali cupcake itu ke dalam kotak, menutupnya perlahan, dan mundur selangkah seperti ular kecil. 20 menit kemudian, telepon rumah berdering. Aku membiarkannya berdering beberapa kali sebelum menjawab. "Halo, Bu," kata suara Sarah. Kedengarannya riang, hampir palsu. "Sudah terima kejutan kecilku? Kue baru dari toko roti itu mahal. Tapi untuk ibuku, aku tidak pelit," katanya. Aku menelan ludah. "Ya ampun, terima kasih," kataku hati-hati. "Tapi aku sudah memberikannya pada Nyonya Irene Silverwood, tetangga kami. Dia sendirian sejak suaminya meninggal. Dia menyukainya." Keheningan menyelimuti telepon. Bukan keheningan biasa, tapi keheningan yang terasa tajam dan berat. "Apa? Kau yang memberikannya padanya? Berapa banyak yang dia makan?" Suara Sarah meninggi panik. "Baru beberapa menit yang lalu. Semuanya?" kataku perlahan. Darahku membeku. Itu bukan suara kecewa. Itu suara seseorang yang rencananya gagal total. Klik. Panggilan berakhir. Aku duduk menatap kotak putih di atas meja. Kotak itu tampak seperti bom kecil berpita. Pikiranku dipenuhi kenangan. Sarah kecil memanjat tempat tidur saat badai. Sarah remaja membanting pintu ketika aku melarangnya pulang larut malam. Dan Sarah dewasa menangis karena biaya sekolah. Orang dewasa bisa licik sekaligus pintar. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di tempat tidurku menatap langit-langit, menghitung retakan cat yang sudah bertahun-tahun tak kuperbaiki. Setiap kali aku memikirkan panggilan telepon itu, aku kembali mendengar jeda panjang dalam suaranya. Bukan jeda seseorang yang kesal, melainkan seseorang yang ketakutan.
Keesokan paginya, aku menelepon dokter keluarga kami, Dr. Alistair Croft. Beliau telah menjadi dokter kami selama 15 tahun. Beliau sangat cerdas tetapi bicaranya pelan. Bolehkah aku membawakan sampel kuenya? Aku khawatir ada yang tidak beres. Tanyaku. Aku belum bercerita tentang Sarah. 1 jam kemudian, aku sudah berada di kliniknya. Saya memasukkan 1 cup cake ke dalam kantong plastik ziplock dari kotak makan siang cucu saya. Dr. Alistair mengamatinya lama. Mungkin kedengarannya aneh, Bu Lara, katanya, tapi hidung terkadang bisa memberitahu lebih banyak daripada mata. Saya mengangguk. Ia mengirim cup cake itu ke laboratorium untuk memeriksa racun. Biasanya, hasil awal membutuhkan waktu 1 atau 2 hari. Jika ada yang terdeteksi, kami akan mendapatkan laporan lengkap. Sementara itu, jangan makan apapun dari kotak itu, katanya. Dalam perjalanan pulang, jalanan terasa ramai. Klakson mobil berbunyi lebih keras. Spanduk tampak lebih terang. Tetapi yang bisa saya pikirkan hanyalah kotak putih itu. Saya menaruhnya di dasar kulkas dan mencuci tangan seolah-olah racunnya bisa menempel di kulit saya. Saya membuka akun media sosial Sarah. Ada foto-foto perjalanan mewah dan kafe-kafe mahal. Saya ingat 2 minggu lalu, dia menangis di telepon tentang biaya dan tagihan sekolah. Ada yang tidak cocok. Saya hampir menelepon seorang teman lama yang bekerja di bank. Mungkin mereka bisa menjelaskan ini. Tapi aku tidak. Aku perlu berpikir. Aku pergi ke ruang kerja Kiran. Map lamanya masih ada di sana, rapi seperti biasa. Di dalamnya ada catatan semua uang yang kami berikan kepada Sarah. Aku mulai membaca. Maret, Rp7.500.000. Juni, 12 juta untuk biaya sekolah. September, 15 juta untuk masalah mobil. Ada catatan kecil tulisan tangan Kiran. Salah satunya berbunyi, cek ternyata dia membeli ponsel baru. Liburan ke Bali, bukan bengkel. Aku terus membaca. Totalnya lebih dari 800 juta rupiah. Kiran berhenti menulis 2 minggu sebelum meninggal. Sarah terus bertanya tentang warisan dan mendesak untuk mendapatkan uang. Aku memejamkan mata, memegang map itu. Bahkan setelah Kiran meninggal, aku merasa dia masih di sampingku, meletakkan tangannya di bahuku. Aku memeriksa berkas wasiat. Ada catatan tambahan yang mengatakan warisan Sarah akan diberikan secara bertahap melalui rekening bank, diawasi oleh pengacara, kecuali aku menandatangani untuk memberikannya sekaligus. Kalau ada yang menerima uang terlalu cepat, bisa bahaya. Ponselku bergetar. Ternyata Sarah. Aku menatap layarnya, lalu menjawab. Bu, soal kue mangkuk kemarin mungkin kita bisa ngobrol sebentar, katanya. Boleh aku datang besok? Jam 10. Aku bawakan kopi. Kopi vanila kesukaan ibu. Tawanya terdengar dipaksakan. Seperti pita yang ditarik terlalu kencang. Aku bilang, oke. Begitu menutup telepon, aku menelepon pengacara kami, Chasian Lockwood. Pak Yan, bolehkah ibu datang ke rumahku besok jam 11? Aku perlu membahas beberapa perubahan dan berhati-hatilah. Kalau ada yang terasa tidak beres, silakan hubungi pihak berwajib, kataku. Dia bertanya lembut, apakah ibu aman sekarang? Aman, kataku lirih. Lebih seperti doa daripada jawaban. Selanjutnya, aku pergi ke rumah Ibu Irene Silverwood dan mengetuk pintu. Ia keluar dengan gaun bermotif bunga, tampak bingung. Bu Irene, saya butuh bantuan Anda besok jam 10. Kalau Ibu tidak mendengar kabar atau suara saya terdengar aneh, segera hubungi polisi, kataku sambil menyelipkan catatan kecil ke tangannya. Wajahnya berubah. Doakan yang terbaik, Bu, bisikku. Tapi kami juga harus sangat berhati-hati. Malam itu, saya tidak lagi berbaring di tempat tidur menatap langit-langit, mencoba menebak-nebak. Saya malah membuat daftar. Saya memeriksa apakah kunci pintu belakang sudah dilepas. Ponsel saya terisi penuh. Saya memasang kamera kecil yang selama ini saya gunakan untuk merekam resep kue agar mengarah ke ruang tamu. Saya menaruh kotak P3K di laci paling atas. Saya mengembalikan foto-foto lama. Kiran mengenakan kemeja kotak-kotak, tersenyum sabar. Saya memegang loyang kue. Sarah kecil memeluk bonekanya. Saya memandangi foto terakhir itu cukup lama. Saya merasakan perasaan aneh. Itu bukan sekadar kemarahan.
lebih seperti kesedihan yang telah lama dinantikan. Sekitar pukul 21, telepon berdering. Nomornya tidak dikenal. Saya berpikir sejenak, lalu menjawab. Halo, ini Bu Lara, kata suara asing yang lembut. Saya menelepon untuk menanyakan Davinio Suryawinata. Ada pembaruan terjadwal untuk beberapa dokumen besok. Putri Anda sudah menghubungi kantor kami. Saya merasa leher saya menegang. Saya tidak menjadwalkan apapun. Mungkin ada kesalahan. Klien kami bilang ibu ingin menyederhanakan proses pewarisan, jadi tidak ada masalah di kemudian hari. Lanjut suara itu. Kami hanya ingin memastikan. Berhenti. Saya menyela. Besok jam 11, saya sudah punya pengacara yang datang ke rumah. Kalau saya tidak mengundang Anda tidak boleh datang. Mengerti? Terjadi keheningan sejenak. Baik, Bu. Maaf mengganggu, kata suara itu. Lalu telepon ditutup. Saya menatap telepon sebentar. Lalu saya kembali ke meja. Saya merapikan beberapa kertas dan melipat surat yang setengah jadi. Kalau terjadi sesuatu yang buruk pada saya menulis bahwa bagian saya akan diberikan kepada Sera. Semua aset saya akan diwariskan kepada cucu-cucu saya, Lira Celestine dan Caspian RHYS, melalui wali khusus. Saya tidak tahu apakah surat itu akan membantu. Saya hanya tahu bahwa besok pukul 10 pagi, saya akan menghadapi ujian. Saya harus tetap terjaga, bukan hanya karena mengantuk, tetapi juga karena tipu daya dan kebohongan, karena rasa kasihan yang membuat seorang ibu mengabaikan bahaya yang dibawa anaknya sendiri. Keesokan paginya, pukul 9.30 pagi, saya berdiri di balik tirai. Jalan kecil di depan rumah masih basah karena disiram air oleh penjual sayur. Tepat pukul 10 pagi, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Sera keluar, mengenakan gaun biru pucat yang membuatnya tampak lebih muda. Ia membawa nampan berisi sekotak kopi dari kedai kopi mewah favoritnya. Selamat pagi, Bu, sapanya. Ia mengecup pipiku sekilas. Saya tersenyum padanya. Aku mengambil cangkir kertas berisi kopi vanila berbusa ekstra, favoritku, dan meletakkannya di meja di samping vas bunga melati. Terima kasih, kataku, duduk dengan tangan sedikit ditekuk agar jantungku tidak berdebar kencang. Kemarin, aku memikirkan Kiran. Sera mulai memutar bola matanya dan melihat ke arah koridor menuju kantor Kiran. Kertas-kertas dari ayah berat jika ibu harus menanganinya sendirian. Aku bisa membantu. Cek mana yang perlu ditandatangani? Tanyaku. Yang mana yang harus kutandatangani? Sera? Suaraku tenang, tetapi ada nada tajam di dalamnya. Ya, memperbarui ahli waris dan bagian mereka, katanya. Terkadang lebih baik menyederhanakan segalanya. Jadi tidak masalah jika terjadi sesuatu. Aku menatap uap di cangkir kopiku. Boleh aku bertanya sesuatu dulu? Tanyaku. Kue mangkuk kemarin, kopi hari ini. Dari mana kamu mendapatkan uangnya? Minggu lalu kamu menangis karena uang sekolah dan tagihan listrik. Dia tersenyum, tetapi bibirnya terkatup rapat. Aku sedang menabung. Aku ingin membuat ibu bahagia. Menabung dari apa? Tanyaku. Kue itu mahal kalau ibu bilang tidak punya uang. Kenapa? Ibu selalu memeriksa setiap gerakanku. Aku datang dengan selamat. Aku juga baik-baik saja. Aku sedikit mencondongkan tubuh untuk menatapnya. Dan aku tahu apa isi kue itu. Wajahnya memucat, seperti ada lampu yang dimatikan di dalam dirinya. Dia berdiri setengah jalan, lalu duduk kembali. Apa kata ibu? Tanyanya. Itu cuma kue vanila, kataku pelan. Dia minum zepam, bisikku. Dosisnya besar. Dokter yang mengirim laporan pertama. Kalau dicampur dengan obat tekanan darah tingginya, bisa sangat berbahaya. Sera langsung berdiri. Bu, ibu gila. Ibu perlu pemeriksaan mental. Ini serius, kataku. Aku baru saja dari dokter. Aku punya hasil labnya. Aku tidak menuduh ibu tanpa bukti. Keheningan yang mencekam memenuhi ruangan. Aku bisa melihat pikirannya berputar cepat, seperti jam yang tak berhenti. Lalu ia mendesah dan menutupi wajahnya dengan tangan. Bu, aku dalam masalah besar, katanya, suaranya gemetar. Aku berutang banyak uang kepada orang-orang yang tak ingin ku buat marah.
Kupikir aku bisa mendapatkan uang cepat dari investasi, berdagang koin, dan bermain slot online. Aku salah perhitungan. Jadi apa rencanaku? Membuat ibuku tertidur agar aku bisa mengambil semuanya. Ia menatap lantai. Ada seorang pengacara. Ia bilang ibu sedang tidak enak badan, jadi ia bisa membantu mengurus dokumen untuk sementara. Tidak enak badan berarti tidak mampu. Perawatan sementara, Sarah adalah mengambil semuanya. Siapa pengacaranya? Tanyaku. Ia menggigit bibir. Seseorang yang bekerja dengan manajer warisan DAF. Telepon rumah berdering tepat pukul 10.01 pagi. Aku mengangkatnya tanpa mengalihkan pandangan dari Sarah. Halo, Bu. Iren. Ya, aku baik-baik saja. Terima kasih sudah datang, kata suara itu. Sarah menyipitkan mata. Siapa itu? Tanyanya. Itu tetangga yang kuceritakan kemarin, yang dapat kue itu, kataku. Dia mengerjap dan menyadari sesuatu. Kue itu masih ada di sana. Aku berbohong untuk bertahan hidup. Sama seperti dia berbohong untuk mencoba mengambil nyawaku. Aku butuh kepastian, Bu, katanya, suaranya meninggi. Aku perlu tahu tentang uang itu sekarang. Ibu akan meninggal cepat atau lambat. Kenapa aku harus menunggu sementara yang lain mengambilnya? Satu kata dingin, kataku. Sarah, keluar dari rumahku sekarang. Aku berdiri teguh. Kalau mau aman, jalanmu tidak aman. Kalau mau anak-anakmu aman, mintalah bantuan dengan jujur. Jangan dengan racun. Dia membeku. Lalu wajahnya berubah. Bu, aku akan menyesalinya. Kupikir aku pintar. Aku tidak tahu seberapa jauh aku bisa melangkah. Ia melangkah, meraih tasnya, menghentakkan kaki ke pintu, dan membantingnya begitu keras hingga foto Kiran bergetar. Aku tetap diam sampai getarannya berhenti. Lalu aku duduk kembali, menahan gemetar yang akhirnya datang. 20 menit kemudian, seorang pria berjas rapi datang ke pagar sambil membawa tas kerja tipis. Ia mengetuk dengan percaya diri. Selamat pagi, Bu. Saya Davinio Suryawinata. Putri Anda sudah membuat jadwal? Tidak ada jadwal, potongku. Pergi, Pak Davinio. Kalau tidak, aku akan panggil polisi. Ia mencoba tersenyum sopan. Mungkin Anda tidak mengerti. Rumahku, aturanku, kataku. Suaraku tidak keras, tetapi ada nada tegas di dalamnya. Wajahnya retak sesaat. Ia mundur, meminta maaf dengan kaku, lalu pergi dengan cepat. Tepat pukul 11, Advokat Cassian Chandra tiba. Wajahnya yang tenang bagaikan doa yang menenangkan. Kami duduk di ruang kerja Kiran. Aku menceritakan semuanya padanya. Mulai dari kotak kue, telepon yang tak bersuara, hasil lab, kopi, ancaman, hingga kunjungan Davinio. Pak Yan mengangguk dan menatapku dengan serius. Secara hukum, ini setidaknya percobaan peracunan. Jika jaksa melihat niat dan metodenya, ini bisa dianggap sebagai percobaan pembunuhan. Kami akan membuat laporan resmi nanti. Untuk perlindungan segera, kami akan melakukan dua hal. Pertama, kami akan mengubah surat wasiat. Jika terjadi sesuatu yang mencurigakan, bagian Sarah akan dihapus dan dialihkan kepada cucu-cucunya, ditempatkan dalam dana perwalian dengan wali. Kedua, kami akan mengeluarkan surat kuasa. Kami menghilangkan kemungkinan Sarah mengambil alih. Saya akan memegang surat kuasa untuk keadaan darurat. Kami menandatangani dengan dua saksi dari kantor kecamatan, Pak RT dan Pak RW, yang sempat datang dengan cepat. Saat kami menandatangani, udara terasa lebih ringan, seperti oksigen kembali. Satu hal terakhir, kata Pak Yan sebelum pergi. Anggap saja pihak lain belum tahu tentang perubahan ini. Mereka mungkin akan mencoba lagi sebelum menyadari tidak ada lagi yang bisa diambil. Tetap waspada. Aku sudah menyiapkan beberapa hal, kataku. Dan aku akan menyiapkan lebih banyak lagi. Setelah dia pergi, aku berdiri di dekat jendela. Pohon mangga di halaman bergoyang pelan. Rumah ini dulunya hanya tempat pulang. Sekarang, resmi menjadi benteng. Sore berikutnya, sebuah pintu mobil terbanting. Dari jendela, aku melihat Sarah keluar bersama dua orang asing. Seorang wanita berjas rapi membawa map dan seorang pria jangkung dan tegap,
seperti penjaga pintu. Mereka tidak mengetuk. Sarah menggunakan kunci cadangan yang kuberikan padanya untuk keadaan darurat. "Bu, kita perlu bicara," katanya, melangkah masuk seolah-olah rumah ini lobi hotel. Wanita itu mengikutinya dengan senyum tipis. "Nyonya Lara, saya Dr. Genevieve Sterling Limantara," katanya sambil menunjukkan kartu namanya. "Kudengar putri Anda khawatir dengan ingatan dan pengambilan keputusan Anda." "Saya tidak khawatir, kecuali tentang tamu tak diundang," jawabku. Pria di belakangnya menutup pintu. "Dan siapa Anda?" tanyaku. "Saya Guntur," katanya sambil mengulurkan tangan. "Panggil saya Toro. Saya membantu keluarga-keluarga dalam situasi sulit." Sarah mendesah, berpura-pura sabar. "Bu, beberapa hari ini ibu menuduh saya macam-macam, kue beracun, pengacara. Saya hanya ingin ibu ditangani secara profesional." Saya melihat map di tangan Dr. Genevieve. "Profesional?" Dokter ini datang dengan seorang pria sebesar lemari. "Nyonya Lara, kami tidak bermaksud menakut-nakuti Anda," kata Dr. Genevieve. Ia duduk dan membentangkan kertas-kertas di meja tamu. Ada formulir, surat kuasa, surat keterangan kesehatan, dan rekomendasi untuk pemeriksaan kognitif di tempat yang nyaman. "Orang-orang yang dapat dipercaya?" ulangku. "Seperti putri yang mengirimiku kue 3 hari lalu dengan obat penenang?" "Bu, Sarah, hentikan. Ini sudah mengganggu." Dr. Genevieve menatapku lembut. "Nyonya Lara, Anda mengalami delusi. Paranoia pada orang tua terkadang normal. Pikiran melihat bahaya di tempat yang sebenarnya tidak ada." Aku memegang sandaran kursi lab dan memanggilnya, "Zepam, bukan dokter." Guntur, yang berdiri di sampingnya, melangkah maju sedikit. "Nyonya, jangan berdebat. Kami hanya ingin Anda aman. Jika perlu, kami bisa membawa Anda ke tempat yang tenang untuk memeriksa Anda." "Bawa aku kemana?" tanyaku. "Tempat yang aman?" "Ya," jawabnya tenang. Aku berlari dalam pikiranku. Aku menatap Dr. Genevieve. "Dokter, bisakah kau memberitahuku nomor izinmu? STRCP? Di mana klinikmu? Aku akan menelepon dinas kesehatan untuk memeriksa sebelum menandatangani apapun." Wajah Dr. Genevieve berkedut sejenak. Aku berkata dengan tegas, "Bu, mari kita fokus pada keselamatan." Aku mengulangi perkataanku. Jika ini benar-benar tentang kesehatanku, tidak ada alasan untuk menyembunyikan apapun. Sarah, putraku, tertawa kecil dan hampa. "Bu, tolong jangan buat ini memalukan. Dokter tidak membutuhkan ini," katanya. "Ini bukan tentang rasa malu," jawabku, berdiri perlahan. "Sebelum siapapun menandatangani surat apapun, kau perlu tahu sesuatu. Aku sudah mengubah surat wasiatku. Aku sudah membatalkan wewenangmu. Jika sesuatu terjadi padaku, termasuk diambil tanpa izinku, Sarah tidak akan mendapatkan apa-apa. Semuanya sekarang untuk cucu-cucuku, melalui seorang wali amanat." Aku menatap mereka satu persatu, berhenti sejenak agar kata-kataku meresap. Tidak ada lagi yang bisa kukatakan. Kau tidak mendapatkan apa-apa dengan mencoba membuatku terlihat gila. Ruangan itu menjadi sangat sunyi. Detak jam terdengar keras. Mata Sarah terbelalak dan pucat. Guntur menatap Dr. Genevieve. Dr. Genevieve segera melihat kertas di tangannya. Senyum sopannya menghilang. "Mungkin kita harus menjadwalkan ulang pemeriksaannya," katanya sambil berdiri. "Kami tidak ingin membuatmu stres, Bu," tambahnya. "Tidak akan ada penjadwalan ulang," kataku tegas. "Jika kau menginjak halaman rumahku lagi tanpa izin, aku akan menelepon polisi. Tolong pergi sekarang." Guntur mengangkat tangannya setengah, seperti membuat tanda perdamaian, dan pergi ke pintu. Dr. Genevieve mengikutinya, berusaha menyembunyikan kegugupannya. Hanya Sarah yang tetap di sana, tampak membeku. Wajahnya bukan lagi wajah putraku. Wajahnya seperti seseorang yang melihat masa depannya runtuh. "Kau tak bisa melakukan ini padaku," katanya lembut, menggigit setiap kata. "Aku anakmu. Kau bertingkah seperti anak kecil yang mencoba menyakiti ibumu." Jawabku, suaraku serak namun lantang. "Hidup tak akan menunggumu selamanya. Kau menginginkan uang itu. Jika kau tak mengerti apa yang mungkin terjadi, aku lebih mengerti daripada yang kau pikirkan."
Itulah mengapa aku memilih untuk melindungi diriku sendiri. Jujurlah, aku akan mempertimbangkannya. Kau membawa racun dan pembantu palsu. Jawabannya adalah tidak. Sarah melangkah mendekat, air mata berlinang, tetapi tidak lembut. Kau pikir kau aman hanya karena kau mengganti surat-suratnya? Apa tak ada cara lain? Ini bukan pertanyaan, kataku. Ini janji. Aku tak akan berhenti berhati-hati. Dia menarik napas dalam-dalam, seperti mencoba menelan api. Aku takkan berhenti kembali. Dia berbalik, berjalan cepat, dan membanting pintu keras-keras. Salah satu foto keluarga di dinding jatuh, dan kacanya retak. Aku tersentak dan memunguti pecahan-pecahannya dengan sapu. Tanganku gemetar, bukan karena suara berisik, tetapi karena aku tahu ini belum berakhir. Ya, kata Pak Yan, mereka akan mencoba lagi. Aku menutup tirai, mengunci pintu, dan memeriksa kamera kecil di sudut ruang tamu. Lampunya menyala. Ponselku ada di saku celemekku. Aku siap. Aku membuat daftar baru di kepalaku. Ganti kuncinya. Tambahkan sensor gerak ke teras belakang. Simpan nomor polisi dan nama petugasnya. Rumah ini bukan lagi sekadar rumah. Rumah ini menjadi benteng. Dan benteng itu harus siap. 2 minggu setelah dokter palsu itu datang, rumahku terasa seperti benteng kecil di ujung gang. Saya mengganti semua silinder kunci, menambahkan kait tambahan di jendela belakang, dan memasang sensor gerak di teras. Kamera kecil terpasang di 2 sudut. Satu menghadap ruang tamu dan satu lagi menghadap lorong menuju dapur. Saya memberi Irene Silverwood jadwal. Dia menelepon atau mengetuk setiap pagi dan sore untuk memastikan saya baik-baik saja. Saya memperingatkan advokat Cassian Lockwood bahwa jika saya tidak menjawab telepon setelah pukul 8 malam, dia harus menelepon polisi. Hal-hal kecil ini menenangkan saya, tetapi saya tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali ada sepeda motor berhenti terlalu lama di depan rumah, saya menahan napas. Suatu Kamis pagi, telepon saya berdering. Itu Sarah. Saya hampir tidak menjawab, tetapi entah mengapa, saya menjawab. Bu, katanya pelan. Saya perlu bicara. Tolong. 5 menit saja di teras. Saya tidak mau masuk. Saya menunggu, memikirkan kemarahan, ketakutan, dan cinta yang saya miliki sebagai seorang ibu. 5 menit di teras. Itu saja. 1 jam kemudian, dia datang. Aku membuka gerbang, tetapi dia tetap di luar ambang pintu. Sarah duduk di tangga teras. Punggungnya bungkuk, riasannya luntur, matanya cekung, dan rambutnya berantakan. Dia menggulung lengan bajunya perlahan, memperlihatkan memar besar berwarna ungu kuning di bawah sikunya. Luka itu telah melukainya. Rencanaku gagal, katanya pelan. Seseorang sedang marah. Siapa? Orang-orang yang berutang padaku, katanya sambil menelan ludah. Aku bodoh. Aku ikut lotre kripto daring, yang ternyata penipuan. Aku bahkan main slot. Kupikir aku bisa memperbaikinya dengan lebih banyak uang, tapi lubangnya malah membesar. Mereka bilang 3 hari. Kalau tidak, mereka akan menyakitiku. Mereka menyebut lira dan caspian. Hatiku mencelos. Tepat 3 hari? Tanyaku. Ya, katanya. Dia takut, tapi dia butuh bantuan. Tolong selamatkan aku kali ini. Maafkan aku. Aku duduk di kursi rotan dan berkata kepadanya, pertama, pahami ini. Ayahmu menambahkan aturan dalam surat wasiatnya. Kau tidak bisa langsung mendapatkan bagianmu. Itu ada di rekening simpanan dengan wali amanat. Aku, sebagai ibumu, telah membatalkan aksesmu. Kau tidak boleh menyentuhnya. Aku tidak akan menandatanganinya. Dia menunduk, terkejut. Sekarang kau tahu, kataku. Tapi mungkin ada cara lain untuk menghentikan mereka, tambahku. Sarah tampak bingung dan takut. Apa? Tanyanya. Besok, kataku, telepon saja orang-orang itu. Katakan kau punya cara untuk membayar mereka dalam 24 jam. Minta mereka datang ke sini lusa siang. Bawa semua dokumen yang mereka inginkan sebagai bukti pembayaran. Nanti mereka akan melihat setumpuk dokumen. Mereka akan mengira aku akan menandatangani sesuatu. Tapi sebenarnya, polisi akan bersembunyi di dalam. Begitu mereka mengancam atau menuntut,
polisi akan menangkap mereka. Dia memegang dahinya. Kalau mereka membawa banyak orang, apa aman? Ya, kataku. Aku sudah bicara dengan pihak berwenang. Semuanya akan direkam. Mereka tidak akan bisa mengancammu atau cucu-cucuku. Dia menatapku ngeri, takut aku juga akan ditangkap. Itu tergantung padamu, kataku. Kalau kau menceritakan semuanya, termasuk apa yang kau coba lakukan, jaksa mungkin akan baik hati. Kalau tidak, mereka tetap akan mengejarmu. Pilihannya bukan baik atau buruk. Pilihannya keselamatan atau kehancuran. Dia mengangguk, menyeka air matanya dengan tangannya. Aku akan melakukannya, Bu. Ya, kataku. Telepon mereka besok pagi. Datanglah ke sini lusa tepat jam 2 siang. Dilarang makan, minum, dan tidak ada orang lain selain mereka. Lira dan Caspian harus aman. Mereka tidak boleh melihatku di borgol. Aku sudah mengatur agar mereka mengunjungi rumah ayah mereka untuk saat ini. Semuanya sudah beres. Sarah menatapku, takjub. Aku tahu ibu pasti bisa menemukan solusinya. Aku seorang ibu, kataku. Aku tahu kapan anakku menemui jalan buntu. Sekarang, pulanglah. Hati-hati. Jangan berkeliaran sendirian. Dia bangkit perlahan, berjalan ke mobil dengan gemetar. Udara terasa berat, seperti akan turun hujan. Aku menutup gerbang, menguncinya, dan menelepon polisi. Ini Lara Vidya. Aku siap melaksanakan rencana yang kita bahas. Lusa, siang nanti. Keesokan harinya, setelah salat, aku mondar-mandir, memeriksa semuanya. 2 detektif datang lebih awal. AKP Lintang Siregar dan Ibda Dharma Santika. Mereka memperkenalkan diri secara singkat dan memaparkan rencana. Mereka mengenakan alat perekam kecil di balik jaket mereka. Kamera di ruang tamu dan lorong diuji. 2 petugas berseragam yang menyamar sebagai tukang reparasi kabel menunggu di gang. Sebuah mobil patroli tanpa tanda terparkir di 2 sudut rumah. Bu Lara, lakukan saja semua sesuai rencana, kata AKP Lintang. Kita tunggu tandanya. Begitu ada ancaman, kita masuk. Tepat pukul 2, Sarah tiba. Wajahnya tampak sangat pucat, dan bibirnya kering. Ia berdiri di pintu, gemetar karena khawatir. Mereka sedang dalam perjalanan, bisiknya. Sekitar 15-20 menit lagi. Masuk, kataku. Duduklah. Ingat, jangan bicara apapun kecuali diminta. Jangan mencoba berani sendirian. Ia mengangguk. Tangannya mengusap lututnya tanpa berpikir. Detik-detik di jam berdetak lambat, tetapi rasanya seperti berdentuman di telingaku. Dari dapur, ku dengar dentingan sendok pelan. Itu artinya Ibda Dharma telah pindah ke tempat lain. Kuletakkan sebuah map di meja kopi. Di dalamnya terdapat salinan surat-surat warisan. Ku beri pembatas warna-warni di dalam map agar tampak seperti arsip keluarga pada umumnya. Inilah panggungku, dan aku harus memerankan peranku sampai akhir. Tepat pukul 14.30, ku dengar samar-samar suara ban berhenti di luar. Aku mengintip melalui tirai. Sebuah SUV hitam berhenti. 3 pria keluar. 2 bertubuh besar dan tegap. 1 bertubuh tinggi, kurus, dan mengenakan setelan jas yang sangat mahal dengan sepatu mengilap. Ia bergerak dengan tenang namun tegas, seperti seseorang yang terbiasa memegang kendali. Mereka tidak mengetuk. Sarah sudah mengirim pesan meminta izin masuk, jadi pintu terbuka dari luar. Mereka berjalan ke ruang tamu. Pria berjas itu tersenyum tipis padaku, seperti tuan rumah yang menyambut tamu. Tapi itu bukan senyum ramah. Selamat siang, Bu, sapanya lembut namun dengan suara dingin. Saya Silas Van. Anda tahu kenapa kami di sini. Anda datang karena putra saya. Saya mengerti. Kataku tenang. Silakan duduk. Berapa yang Anda inginkan? Juta, katanya, seolah itu angka biasa, seperti pisang di pasar. Ditambah bunga untuk pinggir jalan dan pekerjaan kami. Kalau dijumlahkan, pasti lebih banyak. Kami orangnya sederhana, Bu. Kami suka semuanya jelas. Salah satu pria itu, Jet Cross, mendekat dan menatap peta di atas meja. Pria satunya, Laude Sampara, tetap berdiri di dekat pintu,
Tubuhnya menghalangi separuh cahaya. Saya punya map, kataku sambil menepuk-nepuk kertas-kertas itu. Tapi sebelum kita bicara, saya butuh janji. Setelah ini selesai, Anda tidak akan pernah menemui putra saya lagi, dan Anda tidak akan menyentuh cucu-cucu saya. Niko tertawa kecil. Tidak lucu, katanya. Kaulah ibu yang mencari kami. Kau meminjam dengan janji-janji besar. Sekarang kau yang menanggung akibatnya. Ia menatap Sarah. Berjanji itu mudah. Menepatinya lain lagi. Kalau kau tidak tanda tangan, apa yang terjadi? Aku bicara datar, suaraku pelan namun mantap. Kalau ada yang terluka, itu tanggung jawabmu. Jet mendekat dan berbisik. Kecelakaan bisa terjadi pada orang tua, Bu Lara. Mereka terpeleset di kamar mandi, lupa mematikan kompor, atau pingsan karena kelelahan. Aku menarik napas dalam-dalam dan menekan tanganku ke pelipis agar tetap tenang. Itu ancaman. Niko perlahan mengangkat tangannya dan menenangkan kedua pria di sampingnya, seperti orang yang menenangkan anjing. Jangan pakai kata-kata kasar. Ini bisnis. Tanda tangani, dan uang mengalir deras. Semua orang senang. Kau pintar, Bu. Kau mengerti. Aku menyentuh tepi map dan membukanya perlahan, membuat kertas-kertas berdesir. Niko menunduk sejenak. Saat itulah AKP Lintang muncul di balik pintu kamar. Senjatanya sudah siap. Hampir bersamaan, Ibda keluar dari dapur. Polisi, angkat tangan. Singkirkan benda-benda berbahaya. Semuanya terjadi dengan cepat. Jet meraih pinggangnya, tetapi Ibda mendorongnya ke dinding dan menekuk lengannya hingga ia mengerang. Laude mencoba membuka pintu, tetapi dua petugas berseragam sudah menunggu di teras dan menekannya ke lantai. Niko mencoba mundur, tetapi AKP Lintang tepat di depannya. Satu gerakan salah, kau jatuh, katanya dengan tenang. Ini jebakan. Niko mendesis saat borgol melingkari pergelangan tangannya. Ia mencoba berteriak dan mendapatkan kembali harga dirinya, menunjuk ke arahku. Kau pikir kau bisa menganggapku remeh begitu saja? AKP Lintang tidak menjawab. Kau mengancam seorang wanita tua di rumahnya, memaksanya menandatangani surat-surat, dan anak buahmu mencoba mengeluarkan senjata. Itu pemerasan dan ilegal, katanya. Kami punya kamera dan saksi. Kau tidak bisa menyangkalnya. Jet, yang masih melawan, juga memasang alat perekam di tubuh Nyonya Lara. Para tetangga siap bicara. Sarah duduk mematung di sofa, menutup mulutnya dengan tangan. Matanya bertemu pandang dengan mataku sejenak. Rasa takut, penyesalan, dan kebingungan bercampur aduk. Dalam waktu kurang dari 5 menit, ketiga pria itu diborgol dan berdiri dalam barisan kecil. Para petugas membawa tas Niko, yang berisi dokumen dan pisau lipat. Seorang petugas membacakan hak mereka. Niko berteriak dan mengancam, tetapi tidak ada yang menjawab. Rumah itu kembali sunyi senyap. Setelah polisi pergi, ruang tamu terasa lebih luas. AKP Lintang mengembuskan napas perlahan dan menyimpan pistolnya. Terima kasih, Nyonya Lara. Anda berani dan berhati-hati. Itu menyelamatkan saya. Saya menyadari tangan saya basah oleh keringat. Apakah mereka sudah berakhir? Tanya Sarah. Baru mulai, kata Ibda, menoleh ke Sarah. Kita perlu tahu segalanya. Siapa mereka? Bagaimana mereka memulai? Dan apa yang Anda lakukan pada ibu Anda beberapa hari yang lalu? Sarah menggigil dan menatapku seperti anak kecil. Aku memilih kata-kataku dengan hati-hati. Katakan yang sebenarnya. Hanya dengan begitu semua ini akan benar-benar berakhir. 6 bulan berlalu sejak SUV hitam itu berhenti di depan rumahku. Pagi ini, aku duduk di teras belakang, menyeruput kopi yang kubuat sendiri. Aku menyukai kopi ini, bukan hanya karena rasanya, tetapi karena tak seorang pun menyentuhnya. Burung-burung finch berisik di pohon mangga. Matahari bersandar lembut di langit. Kedamaian yang dulu terasa asing, perlahan kembali. 3 minggu lalu, persidangan Silas Vane dan anak buahnya berakhir. Hakim memutuskan mereka harus dipenjara atas tuduhan pemerasan, mengancam seorang perempuan tua, dan memiliki senjata secara ilegal. Video dari kameraku, alat perekam di dadaku, dan pernyataan dari Ibu Iren dan para petugas sudah cukup untuk membuktikannya. Korban-korban lain pun bersuara setelah melihat berita itu.
Orang-orang yang sebelumnya diam akhirnya angkat bicara. Saya duduk di ruang sidang dengan telapak tangan dingin, tetapi suara saya terdengar lantang. Sarah juga hadir sebagai saksi. Ia bercerita tentang jaringan pinjaman mereka, ancaman-ancaman yang mereka terima, dan bagaimana mereka mencoba menipu kami dengan kue mangkuk. Jaksa memberi Niko masa percobaan 3 tahun dengan konseling sosial, program perjudian, dan kompensasi untuk tes laboratorium serta pemasangan keamanan rumah. Yang terpenting, pengadilan memutuskan Niko tidak boleh mendapatkan bagian dari warisan Kiran. Berkas-berkas yang tampak begitu rumit itu justru menyelamatkan saya, cucu-cucu saya, dan Sarah dari dirinya sendiri. Sarah belum mengakuinya, tetapi ia sedang belajar. Sejak persidangan berakhir, hidup terasa tenang. Sebulan sekali, Dorian Adikara datang bersama anak-anak. Lira Celestine berlari dan memeluk saya erat-erat, berbau sabun, seolah berusaha meredakan semua air mata yang disebabkan ibunya. Caspian RHYS berusaha bersikap dewasa, tersenyum sambil membawa barang-barang kecil, seperti baterai untuk jam dinding. Kami mengerjakan teka-teki bersama, tidak pernah benar-benar selesai, selalu menyisakan 1 atau 2 potong untuk nanti. Suatu sore, setelah kami selesai merekatkan potongan terakhir, Dorian memberi saya peta tipis dari laci Buffy. Ada yang perlu kau tahu. Jika terjadi sesuatu padaku, semua asetku akan diberikan kepada Lira dan Caspian melalui sebuah perwalian. Kau adalah wali amanatnya sampai mereka dewasa. Aku menggelengkan kepala sedikit. Seorang ibu tidak butuh hadiah besar. Aku mengangguk padanya. Kau ayah yang baik. Aku percaya kau akan menjaga mereka. Mata Dorian berkaca-kaca sejenak. Aku tidak pernah menceritakan keseluruhan cerita kepada anak-anak. Aku hanya mengatakan ibu mereka sedang berusaha memperbaiki kesalahannya. Itu sudah cukup untuk saat ini. Waktu dan pengertian akan menjelaskan sisanya. Setelah anak-anak pulang, rumah kembali sunyi, tetapi tidak menakutkan. Kamera keamanan menyala, sensor gerak berkedip, tetapi aku tidak merasa terjebak. Aku bergabung dengan klub membaca di perpustakaan desa, berbagi kue bolu, dan 2 kali seminggu membantu di penampungan kucing. Tanganku yang keriput belajar memegang pipet obat cacing dan berhenti tertawa ketika anak kucing bermain dengan jari-jariku. Saya juga mengikuti kelas cat air. Goresan pertama memang berantakan, tetapi saya merasa bebas membiarkan warna-warnanya bergerak. Perlahan, saya belajar untuk melepaskannya. Bel sore berbunyi seiring matahari terbenam. Saya melihat monitor kecil di atas meja. Seperti biasa, sebelum membuka pintu, seorang perempuan muda berdiri di teras dengan map coklat dan stiker simbol nasional. Wajahnya serius namun ramah. Selamat siang, Bu. Sapanya ketika saya membuka pintu. Saya Anya Petrova dari Kejaksaan Negeri. Bolehkah saya bicara sebentar? Jantung saya berdebar lebih cepat. Ada sedikit rasa takut yang tersisa. Silakan duduk, kataku. Ia membuka mapnya. Kami ingin memberi Anda informasi. Putri Anda, Sarah Dera, telah melanggar aturan masa percobaannya. Dia kembali berjudi online dan melewatkan konseling. Surat perintah penangkapan telah dikeluarkan untuknya. Kami tidak mengatakan dia berbahaya, tetapi karena masa lalunya, kami perlu memastikan dia aman. Jika dia menelepon atau datang berkunjung, hindari terlalu banyak interaksi dan laporkan. Ini kartu saya. Anda bisa menelepon 24/7. Saya mengambil kartu itu. Kartu itu tipis, tetapi terasa sangat penting. Terima kasih, Budita, kataku. Dia sedang merapikan kertas-kertas di dalam map. Di pintu, dia berhenti sejenak. Saya tahu ini tidak mudah, Bu. Tapi dari kertas-kertas yang saya baca, Ibu melakukan hal yang benar. Dia tersenyum kecil. Semoga Ibu menikmati sore yang damai, Bu. Setelah dia pergi, saya duduk kembali, menatap cangkir kopi saya. Saya hanya menyesap sedikit. Kesedihan yang lembut menyelimuti saya. Saya merasa sedih untuk gadis kecil yang dulu memeluk saya erat seperti kilat di langit. Aku merasa sedih untuk wanita dewasa yang menukar cinta dengan kekhawatiran tentang angka. Namun kini, kesedihan itu tak membuatku terpuruk. Ia berlalu bagai angin, hanya menyisakan sedikit rasa dingin sebelum lenyap. Lampu ruang tamu bersinar di dinding. Foto Kiran, yang kupajang di cermin, memantulkan wajahku yang lebih tenang.
Malam datang perlahan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa seperti diriku yang dulu. Aku tahu apapun yang terjadi selanjutnya, aku akan siap. 2 minggu setelah Baindita datang dari kejaksaan, hari-hariku kembali berirama tenang. Aku berhati-hati. Aku menyapu teras saat matahari baru terbit. Aku menyiram kembang sepatu. Aku mengukur beras untuk kucing-kucing liar yang menunggu di sudut pagar. Namun setiap kali ponselku bergetar, jantungku tetap berdebar kencang. Nomor-nomor tak dikenal terasa seperti daun kering yang menempel di jendela. Bisa jadi itu bukan apa-apa, atau bisa jadi berita yang mengubah segalanya. Di luar, hujan rintik-rintik jatuh di atap seng tetangga, menimbulkan suara lembut dan merdu. Beberapa saat kemudian, ponselku berdering. Nomor itu muncul, bukan nama, hanya angka. Entah bagaimana, rasanya familiar. Aku menekan tombol jawab. Bu, kata sebuah suara kecil dan gemetar, seolah datang dari kejauhan. Sarah? Tanyaku pelan. Ya, katanya. Napasnya terengah-engah. Bu, aku tahu ibu mungkin tidak ingin mendengarku, tapi aku tidak tahu harus menelepon siapa lagi. Aku membetulkan posisi dudukku agar punggungku nyaman. Bu di mana? Ibu baik-baik saja? Tanyaku. Hening sejenak. Lalu ia berkata, Bu, aku ingin ibu tahu aku mengerti sekarang, tentang kue mangkuk itu, tentang semua hal konyol yang kulakukan. Aku tahu betapa kejamnya itu. Aku benar-benar minta maaf. Hujan semakin deras. Aku memejamkan mata sejenak lalu membukanya kembali. Aku benar-benar mengerti. Sarah, kau tahu apa yang harus kau lakukan? Jangan kabur. Suaranya terdengar cemas. Aku tidak bisa tinggal di sana. Aku tidak akan tahan di penjara. Aku tidak kuat. Aku mungkin akan mati di sana. Berlari? Rasanya aku punya kendali. Aku bisa memilih kapan harus makan, kapan harus tidur. Di sana, semuanya hilang. Aku takut dipukuli, dikutuk, dihina. Apakah ibu tidak punya kendali sekarang? Tanyaku dengan tenang. Ia diam. Aku melanjutkan. Setiap pintu yang kau buka di penjara mungkin terasa kecil, tetapi ada prosesnya. Ada akhirnya. Ada kesempatan untuk memulai lagi. Berlari hanya akan membuat jalan gelap itu semakin panjang. Ia terdiam. Hanya suara hujan yang memenuhi saluran telepon. Jadi, bagaimana kalau aku menyerahkan diri? Maukah ibu datang? Maukah ibu menemukanku? Ya, kataku tegas. Aku akan datang. Aku mungkin tidak menghapus apa yang terjadi, tapi aku akan memastikan ibu tetap memiliki nama ibu, masa depan ibu. Ibu tetap bisa menjadi diri sendiri. Isak tangis kecil lagi. Kurasa aku tidak cukup kuat. Ibu memang kuat jika ibu mau, kataku. Lalu aku menambahkan, pikirkan Lira dan Caspian. Ia terdiam cukup lama. Mereka akan lebih baik tanpaku, Bu. Kita berdua tahu itu tidak benar. Ibu yakin? Tanyaku. Ya. Suaranya hampir kering. Setiap kali aku melihat mereka, aku teringat diriku yang serakah. Aku tidak ingin menyakiti mereka. Ibu tidak akan menyakiti mereka dengan menyerahkan diri. Melarikan diri mengajarkan mereka bahwa masalah itu tersembunyi. Itu pelajaran yang paling berbahaya. Ibu bisa memberi mereka contoh yang lebih baik. Telepon terasa dingin. Aku tahu, Bu. Ibu benar, katanya akhirnya. Tapi aku belum siap. Aku hanya ingin ibu tahu, aku mencintaimu, Bu. Aku tahu, Sarah, kataku lembut. Cintamu memang berantakan, tapi aku tahu itu nyata. Jika suatu hari nanti, mereka mengingatmu sebagai gadis yang baik, ibu akan berterima kasih. Bu, suaranya mengecil, seperti anak kecil di kelas. Aku mencintaimu. Lalu panggilan telepon berakhir. Layar kembali menampilkan jam. Aku meletakkan telepon dan membiarkannya diam. Hujan mereda menjadi gerimis. Foto keluargaku di dinding memantulkan wajahku. Seorang perempuan tua, tenang, terkadang sedih, tetapi tak lagi takut. Aku tidak membalas telepon. Aku tahu pola ini. Panggilan-panggilan anonim datang dan pergi, seperti capung di sungai. Aku menyalakan lampu teras, menutup tirai,
dan membuat teh hangat. Malam itu, aku tidur tanpa mimpi. Keesokan paginya, aku memberi makan kucing-kucing liar, membuka jendela, dan menyapu daun jambu biji yang berguguran. Hidup terus berjalan sendiri, tanpa bertanya apakah kami siap. 6 bulan kemudian, Dorian datang di hari Minggu mengenakan kemeja kasual, tampak agak lelah. Lyra dan Caspian sedang bermain ular tangga di lantai, tertawa terbahak-bahak. Dorian menunggu sampai mereka melambat, lalu menepuk bahuku dan memberi isyarat agar aku ke teras belakang. "Mana beritanya?" tanyaku. Dia menelan ludah dan berkata pelan, "Aku mendengarnya dari seorang teman di bagian kriminal. Sarah melanggar masa percobaan dengan penipuan daring baru. Jangan khawatir. Hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara padanya." Aku merasakan dadaku perlahan mencelos. Bukan panik, bukan lega. Hanya ketenangan karena tahu ceritanya telah berhenti, bukan berakhir. Aku menceritakannya kepada anak-anak sedikit demi sedikit. Aku menjelaskan bahwa Ibu Sarah sudah membaik dan membuat pilihan untuk dirinya sendiri. Dorian menunggu kata-kataku. Aku mengangguk. "Biarkan saja," kataku. "Mereka berhak bahagia tanpa memikul beban orang dewasa." Dorian mengangguk. "Bu," katanya, nyaris sedih. Aku menggeleng pelan. Pilihan Sarah bukan pilihanku. Aku yang memasang pagar, menyalakan lampu, dan mengawasi dari gang. Jalannya adalah jalannya sendiri. Kami kembali ke ruang tamu. Lyra berkata, "Nenek, giliranku." Caspian mengambil dadu dan tertawa. Tawa mereka mengisi celah di hatiku. Malam itu, setelah mereka pergi, aku duduk di kursi rotan sambil menatap langit. Aku membisikkan nama Sarah 3 kali dalam hati, seperti berdoa, lalu mencuci cangkirku. Aku mematikan lampu satu persatu. Rumah terasa terang, tidak kosong, tetapi penuh pengertian. Akhirnya aku tahu cinta tidak selalu berupa pelukan. Terkadang cinta berarti melepaskan dengan mata terbuka. Ulang tahunku yang ke-70 datang di hari Minggu yang tenang. Aku menghias halaman belakang dengan taplak meja bermotif bunga yang kubeli di pasar, setoples kerupuk bawang, teko tanah liat untuk teh melati, dan kue tart sederhana buatan sendiri. Aku membuat kue vanila 2 lapis dengan krim tipis di atasnya, menggunakan sendok lebar tua pemberian ibuku. Saya menaruh beberapa lilin kecil rapat-rapat di atasnya seperti tentara kecil. Rasanya sempurna. Setiap tahun kehidupan, pahit maupun manis, layak mendapatkan momen yang gemilang. Pukul 10 pagi, bel berbunyi. "Nenek!" Lyra berlari bagai angin sepa-sepo yang beraroma sabun. Caspian mengikutinya. Lebih tenang namun tersenyum lebar. Dorian membawa 2 kotak. Satu berisi bakuan dan risoles, satu lagi berisi es buah. "Selamat ulang tahun, Bu," katanya sambil sedikit menundukkan kepala. "Terima kasih, Nak Dorian," kataku, menerima kotak-kotak itu dengan riang. Tak lama kemudian, Bu Irene Silverwood datang membawa tumpeng mininya. "Saya juga membuat nasi, Bu." "Lara," kataku sambil tertawa, "bukan hanya manisan." 2 teman dari klub membaca dan 2 relawan dari penampungan kucing bergabung. Halaman belakang yang sunyi kini dipenuhi suara-suara ramah. Kursi-kursi plastik bergeser, piring-piring berdenting, dan tawa bersahutan seperti capung. Lyra duduk di samping meja kue. "Nenek, bolehkah aku menyalakan lilin?" Matanya terbelalak lebar. "Baiklah, tapi hati-hati." Caspian memegang kamera kecil yang dipinjam dari sekolah. Ia mencoba mendapatkan sudut yang bagus, tertawa ketika asap lilin membuat gambar tampak buram. Ketika semua tamu sudah siap, Dorian berdiri dengan tenang. Ia berbicara pelan namun jelas, keberanian tak harus keras. "Terkadang, itu seperti air yang penuh kesabaran. Semoga kau selalu sehat." Ia menatapku, dan aku melihat rasa syukur di matanya. Aku mengangguk, menahan kehangatan di dadaku. Aku berkata lirih, hidup menguji kita dengan cara yang aneh. Tapi jika teman mengetuk pagar, anak-anak tertawa di halaman, dan kucing meminta sarapan, masih ada alasan untuk menyalakan 1 lilin lagi. Kami bernyanyi. Lyra menyalakan lilin. Caspian memegang korek api dan meniupnya pelan ketika apinya terlalu besar. Lampu-lampu kecil menari-nari di atas krim putih. Aku memejamkan mata dan teringat Kiran dan kotak-kotak itu.
Aku mendengar tawa anak-anak kecil yang belajar mengejar dan menangkap. Wajahku sendiri, yang dulu takut, kini tersenyum. Bismillah, bisikku dan meniup lilin. Asap mengepul, berbau minyak tanah dan kenangan masa lalu. Potongan kue pertama jatuh ke tangan Lira, si kecil yang paling berisik. Potongan kedua jatuh ke tangan Caspian, yang paling kalem dengan mata tajam. Mereka tertawa dan menepuk-nepuk tanganku yang keriput. Kami mengobrol tentang hal-hal ringan, buku-buku dari klub, kucing jantan yang baru lahir, resep risoles renyah. Bu Iren membisikkan doa di telingaku, semoga ibu tetap tenang, Bu. Aku menggenggam tangannya. Amin. Saat matahari terbenam, para tamu pergi satu persatu. Anggota klub mencuci piring, para sukarlawan kucing menumpuk cangkir. Halaman kembali sunyi. Lira dan Caspian membersihkan potongan-potongan kertas dari permainan sebelumnya. Nenek, maukah kita menyelesaikan puzzle-nya? Tanya Lira. Tentu saja, kataku. Langit menunggu dengan sabar. Di dalam, kami duduk mengelilingi meja makan, siap untuk melanjutkan. Potongan-potongan puzzle biru muda dan biru tua tersebar di seluruh meja, menunggu untuk dicocokkan. Caspian dengan hati-hati menemukan potongan-potongan tepinya. Setiap kali 2 potongan cocok, Lira bertepuk tangan dan bersorak. "Iya, pas sekali," teriaknya. Aku memperhatikan mereka dalam diam. 2 wajah yang sangat kucintai. Dalam benakku, aku kembali mengambil keputusan. Aku ingin menjaga keluargaku tetap aman di masa depan. Bukan karena aku tak percaya pada kehidupan, tetapi karena aku ingin mereka memiliki jalan yang stabil dan aman. Hidup memang bisa rumit, dan aku ingin melindungi mereka. Saat senja tiba, Dorian membantuku membereskan rumah. "Terima kasih untuk hari ini, Bu," katanya dari teras. Anak-anak sangat senang. Aku tersenyum. "Aku juga," kataku. "Terima kasih sudah merawat mereka." Aku menyentuh lengannya dengan lembut. Dia menatapku sejenak lalu bertanya, "Jika nanti anak-anak bertanya lebih banyak tentang ibu mereka, katakan yang sebenarnya pada mereka di waktu yang tepat." Aku mengangguk. Aku akan menceritakannya perlahan, hanya sebanyak yang perlu mereka ketahui. Setelah mobil mereka melaju di ujung gang, halaman kembali sunyi. Aku mengambil selembar kertas ungu kecil dari lantai dan menyelipkannya di belakang bingkai foto Kiran. Sebuah kenangan kecil dari hari ketika tawa memenuhi bayangan. Di dapur, aku mencuci piring dengan air hangat. Aku menumpuknya rapi di rak dan memperhatikan tetesan terakhir jatuh seperti tetesan hujan kecil. Di luar, angin membawa aroma kebun tetangga. Rumahku terang di beberapa sudut, tapi tidak terlalu terang. Sensor gerak berkedip, dan kamera merekam, tapi aku tidak merasa takut lagi. Ada rasa lelah yang manis dalam diriku, seperti setelah menuruni bukit yang panjang. Kumatikan lampu halaman, menutup pintu belakang, dan meletakkan selimut di kursi-kursi teras. Malam ini, aku hanya ingin duduk sejenak dan memandangi langit. Bukan untuk bertanya atau mencari tanda, hanya untuk menghitung bintang. Jika bintang-bintang muncul, besok aku akan kembali ke kehidupan normalku. Membaca di klub, merawat kucing, melukis dengan cat air yang berantakan. Tapi malam ini, aku ingin merasakan seluruh 70 tahun kehidupan, berat dan ringannya, sebelum memejamkan mata. Setelah semua tamu pergi dan piring terakhir mengering di rak, rumahku kembali sunyi. Keheningan yang kupikir takkan pernah kurasakan setelah berbulan-bulan kekacauan. Aku duduk di bangku kayu di teras belakang, selimut tipis menutupi pangkuanku. Secangkir teh melati masih hangat. Kebun tetangga tercium aroma tanah basah. Awan tipis bergerak perlahan di langit, dan aku merasa seperti kembali bernapas seirama dengan dunia. Aku memandangi sudut-sudut rumah yang dulu terasa berbahaya. Meja kopi, yang dulu dipenuhi peta seolah jebakan. Lorong tempat Ibda Dharma bersembunyi. Jendela yang dulu bergetar ketika diketuk. Kini, semuanya kembali seperti biasa. Meja, lorong, jendela. Tak ada yang membuatku takut lagi. Minggu depan, klub membaca di perpustakaan kelurahan akan dimulai lagi. Kami akan membahas buku-buku tua yang penuh dengan perempuan-perempuan pemberani. Di penampungan kucing, ada 2 anak kucing baru yang hanya mempercayai tanganku untuk makan. Pekerjaan kecil seperti ini membuatku merasa berguna. Di kelas melukis,
Aku belajar bahwa biru tak selalu harus langit. Terkadang biru jatuh ke sungai, dan itu tak masalah. Hidup pun begitu. Terkadang segala sesuatu tak berjalan sesuai rencana, dan itu bukan kegagalan. Aku menarik selimut sedikit lebih tinggi dan memandangi foto Kiran Thorne. Aku membetulkan kaca yang retak. Foto itu memantulkan wajahku dalam cahaya hangat dari dalam. Mas, bisikku. Tadi malam, anak-anak meniup lilin untukku. Aku menceritakan pada foto itu betapa bagusnya Lira bernyanyi. Caspian segera memasang kamera, layaknya teknisi televisi. Tawa memenuhi halaman. Seandainya Kiran masih di sini, ia pasti akan mengomentari tumpeng Bu Iren yang bengkok. Ibu pasti akan tersenyum lebar hingga matanya hampir menghilang. Nama Sera muncul di benakku. Rasanya tidak menakutkan, seperti bayangan yang melewati tepi lampu. Aku teringat panggilan telepon itu, "Aku sayang ibu." Meskipun caraku mungkin aneh, ada rasa sakit yang tak pernah sepenuhnya hilang. Namun untuk pertama kalinya, rasa sakit itu tak mengendalikanku. Hukum telah menjalankan tugasnya. Hakim telah mengetuk palu. Aku tidak bersalah atas pilihan orang lain. Aku telah memberikan semua yang kubisa, tali, perahu, dan kini aku teringat Lira dan Caspian. Di dalam lemari, semua dokumen tertata rapi, surat wasiatku, surat kuasa, instruksi. Jika suatu hari aku tak bisa menandatangani apapun, dana perwalian sudah siap. Darhau Adikara akan menjadi wali. Tak seorang pun bisa menyakiti anak-anakku dengan kebohongan atau pena beracun. Saat cucu-cucuku besar nanti, mereka akan mengerti bahwa kasih sayang seorang nenek tak selalu berupa uang. Terkadang kasih sayang itu seperti membangun pagar yang kokoh agar mereka bisa berjalan dengan aman. Angin bertiup masuk, membawa suara radio dari rumah yang jauh. Aku menyesap tehku yang terakhir. Malam ini, aku sendirian, tetapi tak terasa hampa. Penuh dengan hal-hal kecil. Sapu yang miring, kain lap kering, jam yang berdetak, dan kenangan tawa sore itu. Ada perbedaan antara sendirian dan kesepian. Dulu aku merasa kesepian bahkan ketika aku punya putra. Malam ini, aku sendirian tanpa merasa kesepian. Aku teringat sebuah hadiah ulang tahun yang tak tertulis. Sebuah kotak kecil berpita merah muda yang pernah diantar kurir. Bagaimana tubuhku membeku. Bagaimana aroma dari dapur ibuku membuatku merasa aman. Aku ingat Sera menahan napas ketika aku bilang aku memberikan kue itu kepada tetangga. Aku teringat kedai kopi itu, pengacara korup itu, dokter palsu itu, ancaman-ancamannya. Lalu, suara polisi membuka pintu rumahku. Andai hidupku adalah kue lapis. Lapisan inilah yang paling pahit dan membuatku terjaga paling lama. Di mana Sera akan tidur malam ini? Mungkin di penjara, mungkin di sel yang bau. Kuharap ia akan belajar. Bukan untuk menjadi sempurna, melainkan untuk kembali pada dirinya sendiri, siap menghadapi konsekuensinya. Jika suatu hari ia datang ke gerbang, kubuka pintu dengan aturan yang jelas. Tak ada kebohongan, tak ada racun, tak ada tangan gelap. Jika tidak, pintunya akan tetap tertutup. Itu juga bentuk cinta. Cinta yang melindungi orang lain dari luka lama. Hampir pukul 10 malam. Kumatikan lampu teras, membiarkan bohlam kuning menyala di kamar kecil itu. Aku berbaring di ranjang yang kutempati bersama Kiran. Dulu terasa setengah kosong. Kini kekosongan itu berkurang, bukan karena ada yang menggantikannya, melainkan karena aku bisa duduk tegak menyamping. Kupejamkan mata. Kulihat putra kecilku berlari, suamiku mengikat tali sepatunya, dan diriku berdiri di ambang pintu, menantang badai. Perlahan, bayangan-bayangan itu memudar menjadi malam yang sunyi dan gelap. Sebelum terlelap, kuucapkan 3 hal dalam hatiku. Terima kasih, aku mencintaimu, dan selamat tinggal. Terima kasih untuk sepanjang hari ini. Maaf untuk apa yang tak bisa kubawa kembali. Selamat tinggal masa lalu yang kini berjalan sendiri. Saat napasku melambat, aku tahu satu hal. Apa yang dulu menjadi cerita untuk orang lain kini telah berlalu. Aku bebas. Ya, bebas.